Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah kurikulum di sekolah dasar di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Lebih spesifik, Herliati pada tahun 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana, pembaharuan kurikulum, kurikulum berbasis keterampilan proses, dan kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum berbasis karakter dan pembelajaran yang berbasis tematik. Kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947 sampai 1968, kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural dalam sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskrit. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priai. Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non-priai menggunakan pengantar bahasa daerah namanya sekolah desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkan boleh melanjutkan ke sekolah sambungan Vervlog School selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan sekolah guru atau mulo pribumi selama 4 tahun. Inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki His Inlandsi School selama 7 tahun, mulo selama 3 tahun, dan IMS selama 3 tahun. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina. HEC yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. HCS dapat melanjutkan ke mulo, sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Setelah Indonesia merdeka, yakni tahun 1945, pemerintah secara bertahap memulai mengkonstruksi kurikulum sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana, yang disebut dengan rencana pembelajaran. Tahun 1947, kurikulum ini terus berjalan dengan beberapa perubahan terkait dengan orientasi, arah, dan kebijakan yang ada. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul rencana pendidikan 1964. Kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi rencana pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada rencana pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan problem solving.
yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena 5 kelompok di bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Pada saat itu pendidikan dasar lebih menerkam pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Yuk sama-sama kita baca cara belajar yang dijalankan dengan metode tersebut. Mudah bukan? Sekarang saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.